Good evening. It's so good to be with you tonight. Sangat sukacita bersama dengan saudara malam hari ini. I was reading some of the social media, Saya bertemu dengan seseorang dari media sosial and some people were asking, "What are you doing in Indonesia?" dan beberapa orang bertanya, apa yang kau kerjakan di Indonesia? I said, "Because I love Indonesia. Saya katakan sebab saya mengasihi Indonesia. God loves Indonesia. Allah mengasihi Indonesia. And that is my prayer. God bless Indonesia." Dan itulah sebabnya saya berdoa, Tuhan memberkati Indonesia. And amen. In fact, I'm Amen. going to tell you about that love of God tonight. Dan pada kenyataannya saya mau beritakan kepada saudara kasih Allah kepada saudara malam ini. Today there are so many of our social scientists are saying that this generation Sekarang ini banyak sekali ahli-ahli ilmu pengetahuan bidang sosial berkata bahwa generasi sekarang ini, this texting generation, yaitu generasi dengan SMS, this is cell phone generation, yaitu generasi dengan handphonenya, is a self-absorbed generation. adalah generasi yang menyerap untuk keuntungan dirinya sendiri. They say that this self-absorption Mereka mengambil untuk dirinya sendiri. is more rampant in our generation than any other generation. Dan lebih parah atau merajalela dari generasi lainnya. They tell us that most people are only concerned for themselves. Sebab mereka mengatakan orang-orang sekarang hanya peduli untuk dirinya sendiri. They say that the cry of the age is, "What's in it for me?" Dan dikatakan bahwa jeritan masa kini adalah apa untuk saya. They say that today not many people want to sacrifice and give of themselves. Dan mereka katakan sekarang ini tidak banyak orang yang mau memberi dan mengorbankan diri mereka. Well, they haven't been to Indonesia. Dan bagaimana di Indonesia? Most people today Kebanyakan orang sekarang ini only give with conditions. hanya memberi dengan kondisi. And that is why we have a contrast Itu sebabnya kita memiliki hal yang berlawanan, in, kontras in the Word of God. dalam firman Allah. In John chapter 3 verse 16, Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 it is a word for this generation. ada firman untuk generasi ini. It contrasts about the self-giving God. Dan itu datang dari kita, kepada kita dari Tuhan yang memberikan segalanya With all generations. untuk semua generasi. For Jesus said, Sebab Yesus berkata, "For God so loved the world karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that he gave sehingga dia memberi his only begotten Son." putranya, anaknya yang tunggal itu. But before I talk about this, Tetapi sebelum saya berbicara tentang ini, there is something very important I must tell you. ada satu hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada saudara. God does not have a son just like people have sons. Tuhan itu tidak memiliki putra seperti manusia kita ini memiliki putra-putra. The Bible uses human language to help us understand. Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk menolong kita mengerti Who Jesus is. siapa Yesus itu. In human language, Dalam bahasa manusia, a son is a very expression of the Father. seorang putra adalah ekspresi atau mirip dengan papanya. A son has a unity with the Father. Sebab putra itu memiliki kesatuan dengan bapanya. A son is the image of a father. Bahwa putra itu adalah bayangan atau rupa daripada papanya. A son has the totality of the Father. Dan si anak itu memiliki segala sesuatu dari bapanya. So when the Bible says that God gave his son, Sehingga apabila Alkitab berkata Allah memberikan putranya, it is God's way of saying he gave himself. ini adalah cara Tuhan mengatakan dia memberikan dirinya sendiri. And so I want to tell you three things about God. Saya ingin menyampaikan 3 hal tentang Allah. Giving is his nature. Memberi adalah kodratnya. Loving is his essence. Mengasihi adalah intisari atau esensi dari dirinya. Saving people eternally is his desire. Menyelamatkan manusia untuk kekekalan itu adalah keinginannya. Giving is God's nature. Memberi adalah kodrat Tuhan. The Bible says, Alkitab berkata, out of pure love, keluar dari kasih yang murni, God gave. Tuhan memberi. My dear friends, Sahabat-sahabatku, love always gives.
Kasih itu selalu memberi. The reason social scientists are telling us that people don't give of themselves today Alasan mengapa para ahli pengetahuan sosial mengatakan bahwa manusia tidak memberi sekarang ini, is because they don't know the real true love. sebab mereka tidak tahu kasih yang sejati itu. Selfishness is the clearest indication of a loveless person. Mementingkan diri sendiri adalah suatu penjelasan yang jelas bahwa seseorang itu tidak memiliki kasih. But what did God give? Tapi apa yang Tuhan berikan? Did God give a token of himself? Apakah Tuhan memberikan bagian dari dirinya sendiri? No. Tidak. Can you say no? Bisakah saudara berkata tidak? Did God give 10% of himself? Apakah Tuhan memberikan 10% dari dirinya sendiri? Did God give the crumbs that falling off his table? Apakah Tuhan memberikan dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari mejanya? Did God give a gift that somebody gave him and he did not want? Apakah Tuhan memberikan hadiah yang seseorang memberikan kepadanya dan dia tidak suka? Did God give the gift that he got two of them? Apakah Tuhan memberikan salah satu dari dua yang dimilikinya? No. Tidak. Did God give a gift that he bought at a bargain price in the market? Apakah dia memberi sesuatu yang dibeli dengan harga murah di pasar? No. Tidak. When God's love became manifest, he gave us his best. Pada waktu Tuhan memberikan kasihnya dinyatakan, dia memberikan yang terbaik dari dirinya. He gave us his all. Dia memberikan semua dari dirinya. God gave his son. Tuhan memberikan putranya. When he gave his son, he had nothing more to give. Pada waktu dia memberikan putranya, tidak ada lagi yang ketinggalan untuk bisa diberikan. When you and I give, Pada waktu saudara dan saya memberi, we can say we can't give too much kita bisa berkata, oh kami tidak bisa memberi banyak. because we have to believe that we give some here and some there. Sebab kita percaya kita akan memberikan beberapa di sini, beberapa di sana. We divide and we measure Kemudian kita membagi-bagi dan mengukurnya. and we plan our giving, Dan kemudian kita hitungkan, merencanakan pemberian kita. our giving of ourselves Atau memberikan dari diri kita sendiri. and giving of our time Dan juga memberikan dari semua apa yang kita miliki. and giving of our resources. Dan kita memberikan semua sumber yang kita miliki. But when God gave out of his love, Tetapi kalau Tuhan memberi dari dirinya, he gave dari everything. kasihnya, dia memberikan segalanya. Why? Mengapa? Because giving is his nature. Sebab memberi itu adalah kodratnya. For God so loved that he gave. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia memberikan. And what he gave was not a mere token of himself, but all of himself. Dan apa yang diberikan bukan hanya sebagian dari dirinya, tetapi semua yang ada padanya. Secondly, Yang kedua, love is his essence. mengasihi itu adalah intisari dari dirinya. I want you to imagine two scenarios with me, okay? Saya ingin saudara membayangkan ada dua skenario bersama dengan saya. Scenario number one. Skenario nomor satu. A man is going to marry the girl of his love. Seorang pria ingin mengawini seorang wanita yang dia kasihi. And this is how he proposes to her. Dan ini yang dia ajukan kepada wanita ini. He turns to the woman and he wants to marry and says, Dan dia datang kepada wanita ini yang dia ingin kawini dan berkata, I guess we better think about getting married. saya pikir kita harus membicarakan tentang pernikahan kita. I suppose I have to marry you. Saya harap saya harus mengawini engkau. How does that make her feel? Bagaimana membuat wanita itu merasa kasih itu? Does she feel she's so loved Apakah dia merasakan, oh begitu dia mengasihinya and that she is wanted? dan itulah yang diinginkannya? This kind of enthusiasm does not overwhelm her with excitement. Antusias seperti ini tidak memenuhi seluruh keberadaannya. I mean, she can't go and tell her friends those words. Sampai dia bisa berkata kepada teman-temannya perkataan-perkataan ini. He said to me, Dia berkata kepada saya, I guess I better marry you. saya pikir aku harus mengasihi engkau, wanna- mengawini engkau. I want to give you scenario number two. Nah, saya ingin memberikan skenario nomor 2. A man comes to his beloved
Seorang pria datang kepada yang dikasihinya after spending all of his life savings dan membawa semua tabungan-tabungannya in a little box dalam sebuah kotak kecil with a ring in it dengan apa yang dimilikinya and flowers in hands. dan juga dengan buke kembang di tangannya. And he would say to her, Dan dia akan berkata kepada wanita ini, I want you to know saya ingin engkau mengetahui that you mean everything to me. bahwa engkau berarti segalanya bagi saya. I want you to know Saya ingin engkau tahu that I'm ready to die for you. dan aku siap untuk mati untukmu. I love you with every ounce of my being. Saya mengasihi engkau dari semua yang ada dalam kehidupanku. When I wake up in the morning, Pada waktu saya bangun pagi, you're the first thought in my mind. engkaulah yang datang pertama kali dalam pikiranku. And when I go to sleep at night, Kalau saya tidur malam hari, you are the last thought in my mind. engkaulah orang terakhir dalam pikiranku. If they string me by my ears, Kalau ada orang berbisik-bisik di dalam ke telinga saya, they can't stop me from loving you. mereka tidak bisa memberhentikan saya untuk mengasihimu. Now I want to ask the ladies a question. Saya mau bertanya kepada para wanita-wanita pertanyaan. Ladies, are you ready to answer? Wanita-wanita siap untuk menjawabnya? I want you to answer me. Ayo jawab saya, siap? Which one, number one or number two? Yang mana saudara pilih, nomor 1 atau nomor 2? The second one. God bless you. Tuhan memberkati I knew saudara. you would like that one. Wah, saya itu memang pilihan yang benar. And wonderful as that may be, Dan seindah itulah mungkin jadinya. it pales in approximation of God's love for us. Dan itu contoh yang paling lemah dari kasih Allah kepada kita. When the Bible said God so loved that he gave. Pada waktu Tuhan berkata, karena begitu dia mengasihi kita sehingga dia memberikan. He is not talking about loving someone who's beautiful. Dia tidak berbicara tentang seseorang yang cantik. He was not talking about someone who's attractive. Dia tidak berbicara kepada seseorang yang menarik perhatian. He was not talking about someone who's fulfilling. Dia tidak berbicara tentang seseorang yang memenuhi syarat. He was talking to people who filled with enmity toward him. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang penuh dengan permusuhan terhadap dia. He was talking about people who were arrogant and self-sufficient. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang arogan, yang sombong, yang mementingkan dirinya sendiri. He was talking about people who did not care about him. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak peduli kepada dia. He was talking about people who have no gratitude in their hearts toward him. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa bersyukur dan berterima kasih kepada dia. He was talking about people who snubbed him and ran to other gods. Dia sedang berbicara tentang orang-orang yang menghina dia dan melarikan diri kepada ilah yang lain. He was talking about people who have despised his love. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang justru membenci kasihnya. He was talking about people who worshipped his gifts but not the giver of the gifts. Dia sedang berbicara kepada orang-orang yang bahkan menyembah pemberiannya, bukan yang memberikan itu. Do you know who those people are? Saudara tahu siapa orang-orang itu? It's me. Adalah saya And it's you. dan juga saudara And you. dan saudara And you. dan saudara. And yet he loves you. Dan tetapi meskipun demikian dia mengasihi saudara. God's word says, Firman Allah berkata, for while we were yet sinners, Christ died for us. pada waktu kita menjadi orang-orang berdosa, Kristus mati untuk kita. For God so loved the world that he gave his only son. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberikan putranya. There was nothing Yang tunggal lovable. itu. There was nothing lovable about us, Sebetulnya tidak ada yang bisa dikasihi Tuhan tentang kita. but he loved us. Tapi dia mengasihi kita. There was nothing endearing about us, Tidak ada hal-hal yang menawan dari kita. but he loved us. Tapi dia mengasihi kita. There was nothing attractive about us, Tidak ada hal yang menarik perhatian dari kita. but he loved us. Tapi dia mengasihi kita. He loved us all the way to the end. Dia mengasihi kita sampai akhirnya. I want you to look with me at every word in this sentence. Saya ingin saudara memperhatikan setiap kata dari kalimat ini. God, Allah the greatest lover, adalah pemberi kasih yang sangat besar itu. so loved, Begitu mengasihi the greatest degree, adalah suatu tingkat yang begitu paling tinggi. the world,
dunia ini the greatest number, adalah angka yang terbesar. that he gave Sehingga dia memberikan the greatest act, adalah suatu tindakan yang terbesar. his begotten son, Putranya yang tunggal the greatest gift, adalah pemberian yang terbesar. that whomsoever, Sehingga barang siapa the greatest invitation, adalah suatu undangan yang terbesar. believed in him, Yang percaya kepada dia the greatest simplicity, adalah kesederhanaan yang terbesar. should not perish, Tidak akan binasa. the greatest deliverance, Suatu kelepasan yang terbesar but have akan mendapat. the greatest certainty, Suatu kepastian. eternal life, Kehidupan kekal oh, the greatest possession of all. adalah suatu pemilikan yang terbesar dari semuanya. Do you know the love of God? Saudara tahu mengenal kasih Allah? If you don't know the love of God, I pray that you come to know the love of God tonight. Kalau saudara tidak mengenal kasih Allah, saya berdoa agar saudara mengenal kasih Allah itu malam hari ini. You may be asking, Mungkin saudara ditanya, where does this love come from? dari mana kasih ini berasal? Not from anything outside of himself. Bukan datang dari luar dirinya sendiri. God loves because it's his nature to love. Sebab kodrat Allah itu adalah mengasihi. God's love springs from the beneath his everlasting throne, Dan kasih yang ditunjukkannya itu adalah kasih yang kekal selama-lamanya. and it overflows from the spring of eternity. Dan mengalir dari mata air kekekalan itu. Please listen to me. Perhatikan dengan baik-baik. No one has ever lived Tidak ada seorang pun yang pernah hidup or will ever live atau pernah hidup who will be able to compute or measure the love of God. yang bisa menghitung atau mengukur kasih Allah. Amen? Amin. And so the Holy Spirit gives it the greatest little word in the English language. Itu sebabnya Roh Kudus memberikan kata kecil dalam bahasa Inggris yang terbesar. So, Karena begitu, 2 letters in English. ya, mengasihi dalam bahasa Inggris. What is it in Bahasa? So. Sehingga. In Arabic is short also, says hatta. Ya, dalam bahasa Arab juga kecil, hatta. One little word. Satu kata yang sangat kecil. But God did not just sit in heaven Tetapi Tuhan tidak hanya duduk di surga and said, oh, I love you people. dan berkata, "Oh, aku mengasihimu engkau manusia. Oh, people of the earth, I really love you. Oh, engkau manusia di bumi, aku sungguh-sungguh mengasihimu. Oh, people of the earth, just try harder and you may be able to make it to my heaven." Dan berkata, "Oh, orang-orang di bumi ini, cobalah mengerjakan hal-hal yang bagus supaya engkau bisa masuk surga." No. Tidak. His love compelled him to do the undoable. Kasihnya memaksa dia untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. His love compelled him to do the impossible. Kasihnya memaksa dia melakukan hal yang tidak mungkin. His love compelled him to do the incomprehensible. Kasihnya memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dipikirkan. His love compelled him to do the unthinkable. Kasihnya memaksa dia untuk melakukan hal yang tidak bisa dibayangkan atau pikirkan. God gave his all. Tuhan memberikan semuanya. Let me ask you another question. Mari saya tanya saudara pertanyaan yang lain. How do you measure love? Bagaimana kita bisa mengukur kasih itu? Love only can be measured by the degree of self-denial and self-sacrifice. Kasih itu bisa diukur dari tingkat penyangkalan diri dan apa yang bisa dikorbankan. And God's kind of love is the love that spared nothing. Dan kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak menyisakan apa-apa. God's kind of love spent everything to bless the object of his love. Kasih seperti itu menghabiskan semuanya kepada objek yang dikasihinya. I am a father of 4. Saya adalah seorang ayah dari 4 anak. And we about to have our 7th grandchild. Dan segera kami akan memiliki cucu yang ke-7 di keluarga kami. So I want to ask the fathers and the mothers right here tonight. Saya ingin bertanya kepada ayah-ayah atau ibu-ibu yang ada di sini malam ini.
I know that you love your children as deeply as I love mine. Saya percaya dan tahu bahwa saudara mengasihi anak-anak saudara sebagaimana saya mengasihi anak-anak saya. Can you even think about giving your child to die for an enemy? Apakah saudara pernah berpikir untuk membiarkan anak saudara mati untuk musuh-musuh itu? But that's what God did. Tapi itulah yang Allah lakukan. Fathers and mothers who love their child, Ayah dan ibu yang mengasihi anak mereka, can you give him up for a criminal? apakah mau membiarkan dia, memberikan dia kepada tindakan kriminal? No, but God did. Tapi Tuhan melakukan itu. When God wanted a limited and finite mind to understand his great gift. Pada waktu Tuhan mau agar kita mengerti keterbatasan dari pikiran kita, dari pemberian kasih-Nya. When he wanted us to comprehend his deep relationship with the Father in the Godhead. Dia ingin agar kita bisa mengerti bagaimana hubungan anak dan bapa itu di sorga. He chose the concept of a father and son. Dia memilih konsep dari hubungan ayah dan anak. See, there's some people think that God had a child from Mary. Orang berpikir bahwa Tuhan itu memiliki anak dari orang, dari Maria misalkan. But that's not what the Bible teaches. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. He wants us to grasp the enormity of his sacrifice. Dia ingin agar kita menangkap arti daripada pengorbanannya. He wants us to grasp what it means that he gave his begotten son. Dia ingin agar kita dapat menangkap, mengerti bahwa dia memberikan anaknya yang tunggal itu. That is why he chooses the image of the Father and the Son. Itu sebabnya dia memilih rupa atau hubungan antara ayah dan anak. Giving is his nature. Memberi adalah kodratnya. Loving is his essence. Mengasihi adalah esensi atau intisarinya. Thirdly, our salvation is his desire. Yang ketiga, keselamatan kita adalah kerinduannya. God so loved the world that he gave, Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberi. that whomsoever, Sehingga barang siapa believes in him percaya kepadanya shall not perish, tidak akan binasa, but have everlasting life. tetapi memiliki hidup yang kekal. Do you know that you can begin your everlasting life tonight? Tahukah saudara bahwa saudara bisa mendapatkan kehidupan kekal itu malam ini? The moment you say yes to Jesus, Pada waktu saudara berkata ya kepada Yesus, your eternity in heaven begins maka kekekalan saudara di sorga dimulai. right here. Di sini. Please, please, please notice what the Bible does not say. Ya, tolong perhatikan apa yang tidak dikatakan Alkitab. The Bible does not say, Alkitab tidak berkata, for God so loved the world that he gave his only begotten son, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberikan putranya yang tunggal itu, so that everybody can go to heaven. sehingga setiap orang bisa masuk sorga. That's not what it said. Sebagaimana dikatakan. You notice that? Saudara perhatikan itu? Love brought Jesus down from heaven. Kasih yang membuat Yesus turun dari sorga. Why? Mengapa? So that only those who respond to his love, Sehingga siapa saja yang memberikan tanggapan kepada kasihnya, only those who accept the sacrifice of his love, mereka yang menerima korban yang dia berikannya, will receive eternal life in heaven. akan menerima kehidupan kekal di sorga. When God gave, Pada waktu Tuhan memberi, he gave because salvation from hell and torment is his desire. karena keselamatan dari neraka dan penganiayaan, kesengsaraan adalah kerinduannya. If that is his desire, Kalau itu adalah kerinduannya, then whom are the so-evers? excuse me. Who are the so-evers? Jadi Whom siapa itu yang disebut dengan barang siapa? It's everyone who respond to this incomprehensible love. Itu setiap mereka yang bisa menerima kasih yang tidak mungkin dimengerti ini. Those who come to him in humility Semua mereka yang datang dengan semua kerendahan hati, and brokenness of heart dengan hati yang hancur, and repent of their sins bertobat dari dosa-dosanya, and acknowledge that they can't save themselves, dan mengerti bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, that their good work cannot save them. bahwa pekerjaan-pekerjaan baik tidak bisa menyelamatkannya. Those who acknowledge
Mereka yang tahu, mengerti They deserve the grief and the pain of the cross. bahwa semua sengsara yang dia diderita di salib itu, But he took our grief and our pain and our sorrow upon his cross. sehingga dia ambil semua kesengsaraan, kesedihan kita di kayu salib itu. Don't ever forget this. Jangan pernah lupakan ini. When God the Father gave God the Son, Yaitu Allah Bapa memberikan Allah Anak itu. he did not give him so that he might live in Caesar's palace. Ya, dia tidak memberikan karena dia tidak bisa membuat saudara seperti apa adanya. He gave him to be born in a manger. Dia tidak memberikan untuk dia lahir di istana, tapi dia lahir di kandang binatang, To di sleep, palungan, to sleep where the animals have slept. di mana dia tidur dengan binatang-binatang lainnya. When God gave his Son, Pada waktu Allah memberikan putranya, he gave him to the toil of the carpenter's workshop. dia memberikan dia untuk bisa bekerja di bengkel kayu itu. When God gave his Son, Pada waktu Tuhan memberikan putranya, he sent him among the Jewish Pharisees and scribes, dia membiarkan dia di antara orang-orang Farisi, Yahudi, dan para ahli-ahli Taurat, whose cruel tongues scourged his immaculate character. di mana mulut-mulut mereka yang kejam itu menghina dan mengabaikan dia. Those Jewish Pharisees spread slanders and false accusations about the pure Son of God. Orang-orang Yahudi Farisi ini menyampaikan atau mengabarkan tuduhan-tuduhan palsu dan hinaan kepada dia. When God gave his Son, Pada waktu dia memberikan putranya, he sent him down to hunger and thirst. dia mengutusnya untuk dia lapar dan bahkan dahaga. When God sent his Son, Waktu dia mengutus putranya, he placed him in the midst of poverty. dia menempatkan dia di tengah-tengah segala kekacauan. For the word of God said, Jesus had nowhere to lay his head. Sebab Alkitab berkata, Yesus tidak tahu di mana menempatkan kepalanya. When God gave his Son, Pada waktu Tuhan memberikan putranya, he gave him to the scourging and the crowning of thorns. ya, dia memberikan dia untuk dia dimahkotai dengan duri-duri yang menyakitkan itu. And he gave his back to be smitten, Dan dia memberikan punggungnya untuk dicambuki. and cheeks were plucked. Dan dengan segala kesakitan yang diderita. Then he ultimately gave him up to die on a cross, the death of a criminal. Dan akhirnya dia mengizinkan dia untuk mati di kayu salib sebagai orang-orang yang digantung sebagai orang kriminal, penjahat. The only sinless person ever lived Orang yang tidak pernah berdosa, yang pernah hidup di muka bumi ini, died a criminal's death meninggal sebagai penjahat because he loves you. sebab dia mengasihi saudara. And there on the cross, Dan di sana di salib itu, he carried your sin dia membawa semua dosa-dosa saudara and my sin dan dosa saya and the sin of everyone who would come to him dan semua dosa orang yang mau datang kepada dia and accept his love. dan menerima kasihnya. And momentarily on that cross, Pada saat itu di kayu salib itu, when he carried your sin and mine, pada waktu dia membawa dosa-dosa saudara dan dosa saya, he momentarily was separated from the Father. maka pada saat itulah dia terpisah dengan Bapanya. The first time ever since eternity. Yang itu mulai mengalami kehidupan yang kekekalan itu. Because the Father could not look upon the sin that he was carrying. Sebab Tuhan tidak bisa melihat dosa-dosa yang ada di muka bumi ini. So who is the whomsoever? Jadi siapakah yang disebut barang siapa itu? Whomsoever would stand today and say, you did all of this for Mereka me. yang termasuk dalam barang siapa itu adalah yang mau mengakui bahwa dosa-dosanya diambil alih oleh Yesus. Therefore I am gladly and gratefully receive your gift of forgiveness. Dan berkata, aku bisa dengan senang hati menerima pengampunan dosa darimu I Tuhan. receive you as my Savior. Aku menerima engkau sebagai juru selamat pribadiku. I surrender to you as the master of my life. Aku serahkan hidupku dan engkaulah Tuhan di atas segala hidup saya. That's whomsoever. Itulah mereka yang barang siapa itu. Are you among the whomsoever? Apakah saudara di antara mereka yang barang siapa itu? Are you? Apakah saudara itu? How many of you among the whomsoever? Berapa banyak di antara saudara di antara yang barang siapa itu? Coba angkat tangan. And the rest of you will be whomsoever tonight. Dan sisanya adalah saudara yang
termasuk barang siapa itu malam ini. For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah that he gave sehingga dia memberi his only putra tunggalnya, begotten Son, putra tunggalnya. that whomsoever believes in him Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia should not perish, tidak akan binasa will never die, dan tidak akan mati, but have everlasting life. tetapi memiliki hidup yang kekal. Amen. Amin. Amen. Amin. What does that mean? Apa artinya itu? It means that those who reject him Artinya mereka-mereka yang menolak dia will not have eternal life. tidak akan memiliki kehidupan kekal. That those who ignore him Mereka yang menyampingkan dia will not have everlasting life. tidak akan memiliki kehidupan kekal itu. It means that those who merely pay lip service to him Ya, itu artinya mereka hanya yang fasih lidah bibir atau di bibir saja. will not experience eternal life in heaven. Tidak akan mendapatkan kehidupan kekal di sorga. But tonight you can come and be set free. Tetapi malam hari ini engkau dapat diselamatkan dan dibebaskan. And be assured that the moment you close your eyes in death, Dan ada jaminan bahwa engkau akan hidup dari segala kematian itu. you'll be in the presence of Jesus in heaven. Engkau akan berada bersama dengan Yesus di sorga. It means Ini berarti that all those who have never sought after him dan semua mereka yang tidak pernah menghadap dia will not have everlasting life. tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. I want to tell you a true story. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sebuah kisah nyata. It's not a perfect illustration, but it's a true story. Ini bukan suatu ilustrasi yang sempurna, tapi ini adalah kisah yang nyata yang It's a terjadi. story about a man by the name of John Griffith. Ini cerita tentang seorang laki-laki yang bernama John Griffith. He lived in the United States in the 1920s. Dia tinggal di Amerika Serikat tahun 1920-an. In 1929, he got married and then he had a son. Pada tahun 1929 dia menikah dan memiliki seorang putra. He lived in a small town in the Midwest of the United States. Dia tinggal di sebuah kota kecil di Midwest, di bagian tengah dari Amerika. During the 1990s, Pada waktu tahun 1919-an, the United States endured terrible droughts. Amerika Serikat mengalami suatu kekeringan yang luar biasa. Nothing grew because there was no rain. Tidak ada yang tumbuh karena tidak ada hujan. Subsequently, there were no crops and food to eat. Akibatnya tidak ada bahan-bahan makanan yang bisa dimakan. And farmers began to lose their land. Maka para petani mulai kehilangan tanah mereka. Everything turned to dust. Semua beralih menjadi debu jadinya. Mr. Griffin watched his farm turn into dust. Mr. Griffin melihat tanahnya telah berubah jadi debu. So he packed a few belongings that he had Jadi dia mempacking semua sisa-sisa apa yang dia miliki and moved his family to Mississippi. dan pindah dengan keluarganya ke Mississippi. They settled near the Mississippi River, Mereka tinggal di dekat sungai Mississippi, a place of commerce yaitu tempat di mana banyak perdagangan and travel. dan juga pariwisata. By that time, a major financial depression hit the United States and the world. Dan pada waktu itu depresi juga menghantam Amerika Serikat dan juga dunia. Therefore, John Griffith was glad to get any job. Itu sebabnya John Griffith sangat senang kalau dia mendapatkan pekerjaan apa saja. He found a job, Dan akhirnya dia menemukan pekerjaan, a job with a great view. yaitu suatu pekerjaan yang punya masa depan yang besar, bagus. He was operating a railway bridge Dia bekerja mengoperasikan jembatan. where the train crossed the Mississippi River. Jembatan yang bisa menghubungkan kereta api melewati sungai Mississippi itu. In his new job, Dalam pekerjaan barunya ini, he saw the ships coming and going into the river. dia melihat kapal-kapal yang berlalu lalang di sungai itu. And he always wondered about the destinations of these ships. Dan dia selalu takjub kemana nanti kapal-kapal ini pergi tujuannya. One morning, several years later, Suatu pagi beberapa tahun kemudian, John Griffin decided to take his son Greg with him to work. dia membawa putranya Greg untuk pergi ke tempat kerja. He wanted his boy to see what his dad does for living. Dia ingin anaknya ini melihat bagaimana mereka bisa hidup dengan pekerjaan itu. Of course, the young boy had
Oh, tentu saja anak kecil itu melihat dengan mata terbelalak as he looked at the Rewa Bridge. pada waktu dia melihat jembatan kereta api itu. And he was amazed at how his father can manipulate the bridge and turn it up and turn it down. Dan bagaimana ayahnya bisa membuat jembatan itu naik dan bisa membuat jembatan itu turun. His admiration for his father was very evident. Wah, kebanggaan akan bapaknya itu sangat nyata. One day, Pada suatu hari, about 12 noon, pada waktu kira-kira jam 12:30 hari, Mr. Griffin put down the bridge because there was no train due for a few hours. maka Mr. Griffith menurunkan jembatan itu karena dia merasa tidak akan ada kereta api yang melewat. And he took his son with him Dan dia membawa anaknya bersama dengan dia. out on a catwalk, Keluar ke jalan catwalk, observation platform, yaitu tempat di mana bisa menyaksikan where they keadaan. could watch the ships coming and going in the Mississippi. Melihat kapal-kapal datang dan pergi di sungai Mississippi And itu. as they sat down together Pada waktu dia duduk bersama-sama and they opened the lunch boxes dan mereka membuka kotak makanan siang mereka. and they were eating lunch together, Dan mereka makan siang bersama-sama. began to tell his son great stories about these ships and where they're going and where they're coming from. Maka John menceritakan kepadanya kapal-kapal dari mana datang dan kemana perginya. John Griffith became so caught up in telling his son these stories Maka John Griffith itu begitu asik menceritakan hal itu kepada anaknya Greg. that he forgot that it's time for the train to be coming. Sehingga dia lupa bahwa itulah waktunya kereta akan lewat. Suddenly he was awakened to what is happening at the distant shrill of the locomotive approaching. Tiba-tiba dia kaget, sadar bahwa sudah kedengaran bunyi kereta api yang akan lewat dari kejauhan. He quickly looked at his watch Maka dia perhatikan jamnya. and he realized that it was time for the train known as the Memphis Express to be coming. Dan dia sadar bahwa inilah waktunya kereta cepat Memphis Express akan lewat. The bridge is up. Jembatan itu terbuka, It needs to come down so the train can go on it. maka jembatan itu harus diturunkan supaya kereta api ini bisa lewat. So without panic, he jumped up quickly and made his way across the catwalk into the gear room. Maka tanpa panik dia melompat dan masuk ke ruang di mana mengoperasikan alat-alat ini. As he reached out to grasp that massive lever, Pada waktu dia sampai dan menjangkau alat yang berat itu that lever that controlled the bridge, dan yang bisa mengendalikan jembatan itu, he looked up and he looked down a river to see if there are no boats coming or going. dia melihat ke bawah apakah ada kapal yang akan lewat. Then he looked below the bridge. Kemudian dilihat di bawah jembatan. At that moment, he caught a sight of something that caused his blood to freeze in his body. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu di bawah sana yang membuat darahnya beku jadi. It caused his heart to leap into his throat. Ini membuat rasanya jantungnya mau copot. What he saw was this. Apa yang dia lihat adalah ini. His son got trapped into the bridge gearbox. Anaknya rupanya terperangkap di dalam roda-roda besi yang menggerakkan jembatan itu. The boy evidently tried to follow his father, Sebab anaknya tadinya mengikuti jalan ayahnya. but then he stumbled and fell. Tapi dia tersandung dan jatuh. And he was right below that massive gearbox. Dan dia persis di bawah roda-roda yang begitu berat luar biasa itu. John Griffith was facing a huge problem. Dan John Griffith menghadapi suatu masalah yang sangat besar. If he pushed the lever that controlled the bridge gear, Kalau dia menggerakkan panel yang membuat jembatan itu turun, his son, whose left leg was trapped between the main gears, kaki kiri anaknya yang terperangkap di dalam roda-roda utama itu, he would be crushed under 6 tons of metal. maka dia akan hancur di bawah tekanan dari 6 ton beratnya alat-alat itu. What would he do? Apa yang harus dilakukan? His mind was spinning. Maka otaknya bekerja keras In order to save his son, untuk menyelamatkan anaknya. he would have to make his way back to the catwalk.
Dia bisa berjalan cepat ke tempat catwalk itu take a rope and tie it around himself, dan mengambil tali mengikat dirinya and then lower himself down dan dia bisa menurunkan dirinya ke bawah and extract his son dan menarik anaknya and bring him back up. dan membawa dia kembali. But if he pushed the gear, Tetapi kalau dia dorong itu roda-roda, 400 passengers in that train will die most certainly. maka 400 orang di kereta itu akan mati. As soon as his mind finished that mental exercise, Segera pada waktu otaknya mulai bekerja keras seperti itu, he could hear the train getting closer and closer. dia bisa mendengar suara kereta itu yang semakin mendekat dan semakin mendekat. He was covered in sweat and perspiration. Dia begitu berkeringat dan sudah pusing. The chill of the train was closer to him. Bahwa suara kereta itu sudah semakin dekat kepada dia. Now it's alarmingly close. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Tears began to well up his face. Air matanya mulai mengalir. His whole body began to shake in panic. Seluruh tubuhnya mulai bergetar karena panik. What could he do? Apa yang harus dia lakukan? This is his son. Ini adalah putranya. And if the bridge will not put down, those 400 people would die. Maka kalau jembatan itu tidak diturunkan, semua 400 orang dalam kereta akan mati. Again, his thoughts began to race. Kemudian pendapat mulai bangkit dalam pikirannya. This is my only son. Ini adalah putra satu-satunya. But John knew what he must do. Tetapi John mengetahui apa yang harus dia lakukan. Bowing his head in his arm, Maka dia menutup kepalanya dengan kedua tangannya. he moved the lever forward. Maka dia menggerakkan panel itu. And the massive bridge was lowered into place. Maka jembatan yang hebat itu turun pada tempatnya. Just as the train roared across the bridge. Tepat pada waktu kereta itu melintas dengan cepat di atas jembatan itu. And finally he takes his head out of his hand and Dan kemudian akhirnya dia membuka tangannya with tear-stained face, dengan semua air mata yang mengalir di mukanya. he looked at that great silver train roaring across the bridge. Dia melihat kereta cepat yang warna perak itu melintas dengan cepat di atas jembatan. And he could see inside the train. Dan dia bisa melihat apa yang ada di dalam kereta itu. He saw a man sitting reading the newspaper. Dia melihat ada seorang laki-laki yang duduk dengan membaca koran. And he saw a conductor looking at his large pocket watch. Dan dia melihat seseorang yang melihat jam tangan dari kantongnya. And then in a dining room car, Dan di gerbong kereta makan, a woman with her little girl pushing a long spoon into an ice cream dish. seorang wanita yang sedang mencendok es krim yang ada di situ. Nobody looked at him. Tidak ada orang yang memandang dia. Nobody noticed what's in the control room, a broken-hearted father. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa di ruangan pengendali itu ada seorang ayah yang hancur hatinya. Nobody noticed the massive gearbox below that crushed his son. Tidak ada orang yang tahu bahwa dalam kotak yang menggerakkan roda-roda untuk jembatan itu anaknya hancur. Finally, with an anguish heart, Akhirnya dengan hati yang sangat hancur, he cried out, dia menjerit, "What is the matter with you people? "Ada apa dengan kau orang-orang? Don't you care? Apakah engkau tidak peduli? I gave my son for you." Aku memberikan putraku untukmu." But nobody heard, Tapi tidak ada yang mendengar, and nobody looked, tidak ada yang memandang, and nobody cared, dan tidak ada yang peduli, and nobody heeded. dan tidak ada yang melihat dia. And the train disappeared across the Mississippi. Maka kereta itu menghilang menyeberangi sungai Mississippi. Of course, it's just a human story. Sudah barang tentu inilah cerita manusia. It's not a perfect illustration Ini bukanlah ilustrasi yang sempurna. because the Bible said that Jesus, God the Son, gave himself. Sebab Alkitab berkata waktu Allah memberikan putranya, sebetulnya dia memberikan dirinya sendiri. He said, "I have power to lay it down. Dia katakan, aku bisa memiliki kuasa untuk I datang. have power to take it,
Aku juga bisa memiliki kuasa untuk but mengambilnya. I choose to sacrifice it for you Tetapi aku mengorbankannya untuk saudara. and you Untuk saudara. and you Dan saudara. and you Dan and me. saudara. Dan saya. For God so loved that he gave, Karena begitu besar kasih Allah, maka dia memberi. that whomsoever believes in him Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, shall not perish. tidak akan binasa. Tonight, Malam ini, there may be whomsoever sitting in this congregation, mungkin ada orang-orang yang termasuk barang siapa itu yang ada di sini. and you heard the story of the love of God for you. Dan engkau mendengar cerita tentang kasih Allah kepada saudara. Tonight, you'll have an opportunity to say, I respond to your love. Malam hari ini ada kesempatan bagi saudara dan berkata, Tuhan, aku memberikan tanggapan kepada kasih-Mu. I accept your sacrifice for me. Aku menerima pengorbanan itu untuk diri saya. Shall we bow in prayer? Mari kita tunduk kepala dan berdoa. As every eye is closed and every head is bowed. Sementara setiap mata tertutup dan setiap kepala ditundukkan. If there's anyone here tonight Apa ada di sini malam hari ini? would say, I want to respond to the love of God. Dan berkata, aku ingin memberikan respon kepada kasih Allah. I want to express my gratitude for the love of God. Aku ingin mengekspresikan ucapan syukurku kepada Tuhan atas kasih-Nya. I want you to stand up where you are. Saya ingin saudara berdiri dimanapun saudara ada. Tolong berdiri. God so loved me Tuhan begitu engkau mengasihi aku. that he gave his son for me. Sehingga dia memberikan putranya untukku. Tonight, I want to receive the gift of love. Malam ini aku ingin menerima karunia kasih itu. I want to receive him as my Savior. Aku ingin menerima dia sebagai juru selamat I pribadiku. want to obey him as my Lord. Aku ingin mentaati dia sebagai Tuhanku. Who would not want to surrender to this love? Siapa yang akan menyerahkan dirinya untuk kasih ini? Any more? I can see those standing. Anybody else? Saya telah melihat ada orang berdiri. Ada lagi yang lain. You want to respond to the love of God? Ayo mari berdiri untuk memberikan respon kepada kasih Allah itu. You know, the Bible said Saudara tahu Alkitab berkata, that anyone who's ashamed of me in front of men, siapa yang malu berdiri untuk saya di hadapan manusia, I'll be ashamed of them before my Father. maka aku juga akan malu terhadap dia di hadapan Bapakku. But if you're not ashamed of me, Tetapi kalau engkau tidak malu atas aku, I will not be ashamed of you aku tidak akan malu terhadapmu before my Father in heaven. di hadapan Bapakku di sorga. And as every head is bowed and every eye is closed, I'm going to ask everyone who stood up, come up front here. Sementara setiap mata ditutup, kepala ditundukkan, semua yang berdiri, So I can saya pray undang with- datang ke depan. Semua yang berdiri, maju ke depan. We want to come up. I want to pray with you Saya tonight. ingin berdoa untuk saudara. Silakan. I want to pray for you. Saya ingin berdoa untuk saudara. As our brother is going to play softly, Dengan pelan-pelan, lagunya dari C, Aku Berserah. I Aku want to berserah. invite you to come. This Saya ingin might be the saudara last datang. time you're going to hear this message. Ini mungkin adalah kali terakhir engkau mendengar pesan seperti